Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Giri Pamungkas Official. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dohir batin, dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, dan yang galau dihilangkan galaunya. Amin. Sebelumnya, konten kali ini misteri. Saya akan bercerita tentang pengalaman di Trowulan, Mojopahit, di Pendopo Agung, tepatnya di makam Sunan Panggung. Nah, teman saya, atau lebih tua beliau, lebih senior, sudah saya anggap seperti bapak angkat saya, ibu angkat saya. Itu kesurupan di situ. Sebelum cerita, kita berdoa sebentar, karena cerita-cerita begini kita harus berjaga-jaga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Sebenarnya 3 kali semua tadi, tapi saya singkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Langsung ke ceritanya. Suatu hari saya 4-6 orang, saya, teman saya, ya, sama Abah Nanang dan Umi Wulan, selaku saya anggap seperti orang tua saya sendiri, dan 2 lainnya teman saya. Kita ziarah ke makamnya Syekh Jumadil Kubro. Kita ziarah, kemudian kita tuh kan senang sejarah, karena basicnya Abah Nanang dan Umi Wulan ini kan beliau sarjana agama dari IAIN Sunan Ampel dan suka sejarah Islam. Sama, saya suka sejarah Islam, sejarah kerajaan. Lalu kita jalan-jalan lah, kita mencari di mana dulu tempatnya Majapahit itu. Singkat cerita, kita diberitahu di Pendopo Agung. Kita ke sana, walhasil pas kita jalan ke belakang ada makam. Di situ gaburannya itu tulisannya Jawa, cuma ada tulisan tempat Sumpah Amukti Palapa Mahapati Gajah Mada. Belum sebagus yang sekarang ya. Dulu masih ya begitulah. Tahun berapa? Tahun 2005 nggak salah. Masih belum bagus. Kita nemu juru kunci, pengen masuk makam, dibukalah makam.
Di sini kejadian lucu. Abah Nanang ini kan seorang ustadz ya guru ngaji ya, guru agama. Nah ini kan makam ini kan Sunan Panggung ini kan petilasan yang identik dengan kejawen atau Hindu Buddha. Dibuat istighosah namanya, ya itulah kita warga NU ya, istighosah. Setelah istighosah Umi Wulan kesurupan sudah. Pertama dia ngeluh pusing, mual kesurupan. Akhirnya kita tarik keluar, dan di situ dia sudah bilang begini, aku gak seneng awak menang gini, ngalih kabeh, aku gak seneng awak menang gini, panas kabeh awak ini, ngalih. Yang masuk ke tubuhnya Umi Wulan tadi. Dan Umi Wulan ini memang peka, dia sering sekali kemasukan peka dia. Sampai sekarang peka. Kemudian kita tanya, maaf, kita salami, assalamualaikum. Nggak jawab, berarti bukan Islam. Ngapunten jenengan sinten, mohon maaf, Anda ini siapa? Bilang gini, aku Ratu Ayu Wijaya. Ratu Ayu Wijaya, beneran kamu Ratu Ayu Wijaya? Jangan bohong, kan jin biasanya kan bohong. Iya, aku Ratu Ayu Wijaya, aku yang jaga makam sini. Mana wujudmu, seperti apa wujudmu? Dia ndodeng itu sebuah lukisan. Ternyata di dalam makam itu ada lukisan. Itu kan gelap ya, gelap, di situ tidak ada lampu. Kita sentolop lukisan yang dituding tadi, itu ternyata ular berkepala perempuan, cantik, bermahkota. Oh, ini yang ngaku-ngaku bernama Ratu Ayu Wijaya. Ibu Ratu Ayu, saya sama teman-teman kesini silaturahmi, ingin uri-uri leluhur, mengenal leluhur Majapahit. Sekiranya tolong jangan diganggu, karena kami tidak mengganggu dan tidak mengusik. Kamu mengusik, kamu mengganggu. Yang kamu baca tadi membuat panas kuping, membuat panas hawa daerah sini. Dan di sini tidak senang. Baca-bacaan kayak tadi tidak senang. Tapi dia pakai bahasa Jawa ya lur, ini saya bahasa Indonesia kan. Biar yang nonton semua tahu. Kalau bahasa Jawa nanti di luar Jawa tidak tahu. Intinya gini Jawanya, aku gak seneng kabeh karo Mbok Waca. Ngalih nyingkir apa tak wong iki. Intinya menyingkir atau saya buat sakit ini orang ini. Kita ya pernah belajar spiritual juga ya. Saya bilang, kamu kalau tidak menyingkir, terpaksa kami yang mengusir. Kami tidak cari musuh, tapi kamu jangan mengganggu kami. Akhirnya Pak, kita hadapi. Saya Bananang sama saya kan sama, satu guru spiritual ya. Beliau guru ngaji, saya kan guru muridnya. Dan kita pernah lelaku seperti mote dan mempunyai getaran magnet untuk seperti itu ya, yang bisa mendeteksi masa makhluk gaib. Itu kita pelajari, dan untuk bisa mengusir juga tentunya dengan zikir-zikir Allah.
kita pegang, kita di kiri kita bacakan doa. Ada yang baca ayat kursi, Al-Ikhlas, bagi tugas, Al-Falaq, An-Nas, dan dikir Allah, kuat sekali loh. Kita nggak pegang orang 3 tuh kipat-kipatkan semua gini, itu asik kesurupan. Marah ndak mau keluar, sulit. Namanya Ratu Ayu Wijaya. Kalau masih ada lukisannya, masuk di makam Sunan Panggung itu sebelah, kalau masuk pas sebelah kiri itu ada lukisan ular berbentuk kepala perempuan cantik ya, bermahkota. Lalu singkat cerita, lama mungkin kehabisan tenaganya ya, karena dia satu orang. Tunggu, saya akan panggil teman-teman saya gitu, keluar sebelum ada apa-apa langsung kita cabut. Aji langkah 1000 lari kita sama teman-teman, ayo kita pergi aja, kesini kita salah, memang bukan tempatnya kita untuk istighosah di tempat seperti ini karena bisa mengganggu. Nah ini pelajaran. Jadi di tempat kalau kita itu tempatnya orang yang bukan Islam, lebih baik kita diam, kita baca doa tetap, zikir dalam hati, sholawat atau Allah atau apa aja. Jangan pernah membaca sok-sokan istighosah atau itu namanya kita mencari gara-gara. Jangan salami. Dari kejadian tersebut, setelah Ulan sadar, kita bawa ke pendopo agung, kita ngelai di situ, kita panggil juru kunci dan diberitahu ya memang ini tempatnya Wengi dan identik Jawa. Penghuninya tidak suka kalau dibacakan doa-doa Islami karena masih mungkin jinnya itu kan jin bukan dari golongan Islam. Tapi ngeri sekali, itu ularnya besar, cantik. Itu ceritanya. Terus semenjak itu Umi Ulan itu sering sekali kemasukan di rumah, kemasukan barang ini, tahu barang itu, dan saking biasanya sekarang sudah enak kalau apa-apa ke Umi Ulan masuk kita tinggal cari informasi karena sudah rumah itu sudah dol ya, beliau sudah terbiasa. Makanya beliau sekarang kalau ada apa-apa diganggu orang tuh ada yang memberitahu, tapi dari golongan jin. Kalau saya pribadi ya saya tidak mau digitu, tapi kan itu kelebihan masing-masing. Singkat cerita, dari pendopo agung kita menuju makamnya Ratu Kencana Wungu. Nyampe sana malam. Nah di sana ndak kesurupan, cuma melihat, tiba-tiba bisa melihat sosok gaib. Jadi habis kesurupan tadi ya, Ratu Ayu tadi, Umi Ulan bisa melihat sosok gaib. Di makam itu kok ada perempuan yang pakai baju ungu, 2 orang, yaitu di makamnya Kencana Wungu dan Ratu Anjasmara. Yang satu pakai baju kuning, satu ungu. Kemudian itu kan campur makam umum. Nah di makam umum ini banyak sekali dia melihat ada sesuatu ya macam-macam lah, hantu-hantu biasa lah, hantu orang Jawa ya, pocong, kuntilanak, macam-macam. Nah ketika itu ada orang datang, dia bilang
Mas, di sini ada makam yang namanya maling celuring atau siapa. Makam itu muncul sendiri dan bisa pindah-pindah sendiri. Jadi awalnya di sini ditunjukkan nomornya di dalam sini, tiba-tiba geser pindah ke keluar makam, akhirnya sendirian makamnya. Kita samperin. Nah, Umi Wulan lihat, oh ini makamnya orang sakti. Jadi dari dalam pindah keluar, dan sampai sekarang nggak bisa dipindah ke dalam. Itu ada di terowulannya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ceritanya. Intinya dari kejadian tersebut kita ambil pelajaran bahwasanya jin itu ada, dan kita jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa paling sakti bisa mengusik-ngusik mereka. Karena kalau kita diusik, kita wajib melawan. Tapi kalau mereka tidak mengusik, kita janganlah mengusik mereka, karena kita sudah diberi alam masing-masing, dilarang saling mengganggu. Dan ingat, kalau di Majapahitan untuk umat Islam ya saya anjurkan cukuplah selfie atau menguak sejarah saja, tidak perlu ritual aneh-aneh, apalagi yang bersifat kayak dibuat dikiran psikosan, kecuali di makamnya wali Syedmatul Kubro itu boleh. Banyak cerita lagi nanti, belum di Raden Wijaya, belum di Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, di Putri Campa, Petelasan Brawijaya 5 itu, Minak Jinggo dan Makam Panjang. Tapi durasinya sudah agak lama. Ini buat pelajaran bahwa kita harus saling toleransi walaupun dengan makhluk gaib. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.